Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Amr bin Wud, ya, Nabi SAW mengatakan, duduklah hai Ali. Duduk, tunggu dulu. Ditantang lagi sama Amr bin Wud. Amr bin Wud hanya mengatakan, siapa yang menantang saya? Keluarlah hai muslimin, jangan keroyokan. Ali bin Abi Thalib bilang, ya Rasulullah, izinkan saya melawannya. Kata Nabi SAW, tunggu hai Ali, duduklah dulu. Amr bin Wud akhirnya mengucapkan kalimat, Allahu alam, yang saya tahu Rasulullah SAW kemungkinan menunggu kalimat-kalimat seperti ini. Seperti tadi saya bilang teman-teman sekalian, kalau sudah ada makar-makar musuh yang besar, itu membuka pintu kemenangan bagi muslimin. Itu perlu digarisbawahi tadi pelajaran yang saya bilang. Amr bin Wud akhirnya karena marah dia mengucapkan kalimat begini. Katanya kalian dijanjikan kalau mati masuk surga. Dan membunuh orang kafir berarti tidak akan bersatu bersama mereka di neraka. Kan memang ada hadis Nabi begitu ya. Siapapun yang membunuh seorang kafir di kancah peperangan, dia tidak akan bersatu dengan si kafir itu di neraka. Maksudnya dijamin bagi si muslim masuk surga. Karena si kafir akan masuk neraka. Kalian juga kalau mati syahid akan masuk surga, mendapatkan bidadari sekian dan sekian. Saya sudah menantang kalian. Kata Nabi SAW, sekarang hai Ali, silakan keluar. Lalu Nabi SAW doakan. Pada saat itu Ali pun keluar. Ali bin Abi Thalib karena masih muda dan juga pakai sama, pakai topi besi, tapi daerah wajah Ali kelihatan radhiyallahu anhu. Amr bin Wud tidak kenal dia, karena dianggap ini anak yang kemarin baru lahir gitu, bagi dia. Dia tanya, siapa kamu? Kata Amr bin Wud. Dia juga mau maksudnya ditantang dengan orang yang sepadan gitu. Kata Ali, Ali. Kata dia, Ali bin Muawiyah. Ali bin Muawiyah senior juga, sudah masuk Islam. Orang Mekah, terkenal juga mahir pakai main pedang gitu. Tapi Nabi tidak suruh gitu kan. Dia bilang bukan, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kalau masih hidup, seumur sama Amr bin Wud. Langsung kata Amr bin Wud, pulanglah hai ponakanku. Kau bukan tantangan saya, lawan saya. Kau bukan lawan saya. Kata Ali, hai Amr bin Wud, saya mendengar, engkau tidak ditawarkan dua hal kecuali kau pilih salah satunya. Karena kalau kau nolak berarti kau malu gitu kan. Dia bilang benar. Apa itu? Kata Ali, saya tawarkan kamu dua hal. Kata Amr bin Wud, apa itu? Dia bilang yang pertama, saya mengajakmu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat. Dan ini tradisi kesatria muslim. Sebelum duel, kalaupun mau duel, tawarkan syahadat Islam. Kata Amr bin Wud, kalau itu saya tidak punya hajat. Saya datang jauh-jauh dari Mekah justru untuk memerangi Muhammad. Kata Amr bin Wud, lalu apa yang kedua? Kata Ali, duel. Ya. Amr bin Wud waktu dengar kalimat duel, gitu kan, maka dia turun dari kudanya saking marahnya, kudanya ditebas sama dia. Riwayat begitu, ditebas. Tiba-tiba kudanya mati. Gitu. Ditebas sama dia. Kuda ini kuda terbaik. Ditebas sama dia. Kenapa? Sebagian hadis sejarah mengatakan karena waktu itu Ali bin Abi Thalib jalan kaki, nggak pakai kuda. Kan dari kemah jalan kaki. Amr bin Wud ada kuda. Dan Ali bin Abi Thalib siap duel dengan dia. Dia pakai kuda pun tidak ada masalah. Supaya dia tidak dipermalukan, dia turun lalu dia tebas kudanya. Kemudian dia langsung tiba-tiba menyerang Ali bin Abi Thalib dengan sangat emosi pada saat itu. Mulailah terjadi duel. Serang, tangkis, pukul segala macam sampai dalam kisah ini dikatakan para sahabat menyaksikan mengatakan kami belum pernah menyaksikan duel sehebat itu. Sampai debu berterbangan dan tidak kelihatan kecuali samar-samar keduanya. Terus saja seperti itu sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sempat dipukul dengan sangat kencang. Amr bin Wud memegang pedangnya dengan kedua tangannya lalu memukul ke arah kepala Ali radhiyallahu anhu. Dan saking kuatnya pukulan tersebut Ali sempat menangkis dengan perisai-perisainya pecah. Gitu kan, saking kuatnya. Dan perisai teman-teman susah untuk pecah. Waktu itu mereka buat dari besi gitu, kuat. Pecah perisai tersebut. Dan saking kuatnya bukan cuma pecah, perisai tersebut tertekan sampai ke pundak Ali radhiyallahu anhu, tapi Ali tidak sempat luka. Dalam kondisi seperti itu ternyata pedangnya Amr bin Wud tertancap, pecah tapi ini juga tertancap, gak bisa dicabut. Maka Ali bin Abi Thalib menebas Amr bin Wud dari kemaluannya, dalam riwayat dikatakan begitu, dan ditarik sampai ke atas gitu. Sehingga matilah Amr bin Wud, jatuh pada saat itu. Tapi masih ada banyak debu, orang nggak tahu siapa yang menang siapa yang kalah nih. Sampai dalam riwayat ini dikatakan terdengar takbirnya Ali. Terdengar takbirnya Ali, Allahu Akbar. Maka Nabi SAW pun bertakbir Allahu Akbar, melihat Ali bin Abi Thalib keluar dari debu itu. Tak lama kemudian debu itu sudah hilang, terlihat Amr bin Wud jatuh di situ.
Maka Umar bin Khattab datang mendekati Ali. Lalu mengatakan, Allahu Akbar hai Ali, kau sudah menang. Kata Ali, Allahu Akbar. Kemudian kata Umar, hai Ali, kenapa kau tidak ambil pedangnya, perisainya, baju perangnya? Itu kan semua bagus itu. Yang terbagus dari Amr itu terkenal sekali. Kata Ali, karena kan orang kalau duel teman-teman seperti ini, semua miliknya musuh jadi haknya dia, ghanimahnya dia. Beda kalau perang lagi berkecamuk. Kalau pasukan musuh sama kafir lagi, pasukan muslim sama kafir lagi saling serang, terus pasukan kafir kalah, semua yang ditinggalkan oleh pasukan musuh itu jadi ghanimah, tapi tidak boleh diambil secara individu. Harus dikumpulin, nanti panglima perang yang bagi rata. Kalau ada orang yang ngambil duluan, itu namanya berkhianat. Dan itu dosa besar. Mengambil ghanimah kalau perang sudah berkecamuk, gak boleh sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi nanti oleh panglima baru bisa. Tapi kalau duel seperti ini dia punya hak. Kata Ali, saya tidak mau mengambilnya. Karena tadi waktu saya sedang menebasnya, saya melihat sendiri auratnya terbuka. Dan saya benci dengan dia dan saya benci juga dengan hartanya. Saya tidak ingin semuanya. Melihat Amr bin Wud dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, teman-teman sekalian, yang mereka anggap orang ini paling hebat sekali dalam berperang, dan keempat orang tadi, orang Quraisy, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal seumur dengan Ali bin Abi Thalib. Dan mereka, dia tahu Amr bin Wud ini seperti gurunya dalam keterampilan bela diri lah. Dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, berarti Ali lebih hebat nih. Tiba-tiba mereka semua melarikan diri. 3 orang berhasil melarikan diri. Yang melarikan diri itu adalah semua kecuali Naufal bin Abdullah bin Muawiyah. Orang yang kelima tadi. Naufal ini paling terakhir. Ikrimah sempat lari, Hubairah sempat lari, Zira tadi sempat lari. Kemudian dikejar, tinggal si Naufal, dia paling belakang. Mereka bertiga sempat loncat dari parit, yang satu ini pas mau loncat oleh Zubair dikejar. Zubair bin Awam mengejar dengan sangat cepat, dan saking cepatnya, dia langsung mengayunkan pedang dari jauh, kan gitu, ke arah orang ini, sampai akhirnya Naufal ini terbelah 2. Dari belakang, ditebas di pundak sebelah kirinya, terbelah 2. Gitu. Dan itu riwayat sahih menjelaskan, kalau Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga Abdullah bin Zubair, terkenal, dia mengatakan, aku menyaksikan, waktu itu umurnya 5 tahun. Dia meriwayatkan, dia mengatakan, aku menyaksikan ayahku membelah Naufal menjadi 2. Gitu kan? Pada saat itu. Entah kenapa Abdullah ini bisa hadir pada saat itu, padahal semua anak-anak dikumpul di benteng tadi. Tapi Allahu alam, apakah memang ini perilaku, karena ada riwayat khusus, teman-teman pernah saya temukan, dan kita sudah sampaikan juga di YouTube ceramah tentang Zubair bin Awam, kalau Zubair ini suka membawa Abdullah di kancah peperangan dari waktu kecil. Jadi sambil berperang, sambil Abdullah di depannya, di bawah, kadang-kadang dipikul di pundaknya, dibiarkan terbiasa berperang gitu. Maka kemungkinan besar Abdullah hadir gara-gara itu. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu Quraisy sudah tahu, dan mereka menyaksikan duel itu, karena kelihatan dari seberang parit, kelihatan semua. Mereka lihat kalah Amr bin Wud. Maka Abu Sufyan meminta agar jenazah 2 orang kafir ini, jenazahnya Amr bin Wud dan Naufal bin Abdullah bin Muawiyah, diserahkan kepada mereka dengan gantinya, diganti dengan 10.000 perak. Besar sekali ini, kan gitu. Perak pada zaman itu kotak-kotak ya, dan itu besar sekali. Ukuran, mungkin ukurannya bisa sampai setengah kiloan. Itu dikasih 10.000 itu harta. Yang penting jenazah itu dikasih kembali. Nabi SAW waktu dengar itu, Nabi mengatakan, kembalikan jenazah mereka dan tidak usah ambil imbalan, karena kami umat Islam tidak akan mengambil imbalan dari orang yang mati. Ini juga sebuah hukum ya. Kalau tawanan perang masih hidup, mau ditebus oleh mereka, kita kasih, boleh kita ambil bayaran. Tapi kalau sudah mati jenazah, mereka mau bayar, nggak perlu. Kita nggak perlukan semua itu. Ada hal yang terjadi teman-teman sekalian. Setelah yang tersebut, orang Quraisy mulai diam, mulai tidak tahu harus melakukan apa. Quraidah menutup diri karena kejadian tadi terbunuhnya 1 orang oleh Sofia. Jadi mereka takut sekali. Kemudian juga di parit ini mereka berusaha memanah, nggak berhasil. Loncat, nggak berhasil. Ada yang berhasil lolos juga mati terbunuh. Maka mulai mereka diam. Nabi SAW menggunakan kesempatan itu untuk negosiasi. Termasuk yang besar di dalam pasukan adalah suku Ghatafan. Suku Ghatafan ini jumlah mereka 4.000 orang. Tadi kan saya bilang ya, Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000.
Kemudian Yahudi sama suku Sulaim tersisa itu 2.000. Mereka terbagi situ. Saya tidak tahu jumlah tepatnya, tapi ini jelas Quraisy 4.000, Ghatafan 4.000. Jadi Ghatafan ini kurang lebih 40% dari jumlah pasukan. Nabi SAW ingin negosiasi. Dan Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.